Shalom, salam damai dan sukacita buat kita semua pada pagi hari. Saya ingin membagi berkat kepada sidang jemaat Tuhan dengan tema Berbuatlah apa yang baik. Kitab Galatia pasal yang ke-6 ayat 9 berkata demikian, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Kristus, kita tahu bersama ada waktunya untuk kita rehat dalam segala aktivitas, bukan? Baik itu karena faktor usia atau karena faktor situasi dan kondisi kesehatan yang terganggu. Dan ada faktor-faktor eksternal atau apa yang datang dari luar yang tak pernah terpikirkan oleh kita, di mana ada berbagai bencana global yang sedang melanda, bahkan sedang dialami oleh kita, di mana wabah COVID-19 belum surut, saudara. Bahkan dalam pemberitaan justru melonjak sangat tajam. Belum lagi dengan pemanasan global, sehingga mengakibatkan terjadi bencana alam yang belum pernah dialami oleh berbagai masyarakat di dunia ini, seperti gelombang laut yang naik tinggi, bahkan menghempas daratan, saudaraku. Dan yang terjadi di NTT, saudara-saudara kita mengalami hal itu. Bahkan terjadi gempa bumi di berbagai tempat, longsor di mana-mana, gunung meletus sehingga terjadi erupsi, kebakaran hutan, ya. Itu disebabkan karena human error, karena faktor manusia juga penyebabnya, saudaraku. Dan itu acap kali terjadi di berbagai tempat di seluruh dunia, bahkan lebih miris, saudaraku, di mana orang lagi tenang melaksanakan aktivitas, tahu-tahu datang bencana yang mengerikan. Angin puting beliung menghancurkan, baik itu rumah hunian masyarakat, gedung-gedung tempat manusia beraktivitas, bahkan pepohonan yang sudah ditata sedemikian rupa di kota, bahkan di desa, pada tumbang, saudara. Disebabkan karena pemanasan global. Saudara yang dikasihi Tuhan, dikatakan oleh firman Allah, karena itu Tuhan mempunyai jadwal untuk setiap benih yang kita tanam, saudaraku.
Namun waktu Tuhan tidak sama dengan waktu kita. Terkadang pengertian ada yang sudah datang waktunya. Bisa juga segera datang. Bahkan ada yang tertunda melalui proses atau lambat datangnya yang bisa bertahun-tahun, bahkan seumur hidup. Namun kita bisa menghitungnya dengan beberapa hal, beberapa item. Yang pertama, Tuhan yang akan membuat panen dari benih yang kita tabur, saudaraku. Ayat ini diibaratkan kita sebagai petani yang memanen hasil pada waktunya. Nabur dengan baik, nuai dengan baik. Yang kedua, Tuhan tidak pernah kecepatan atau terlambat. Dia selalu tepat waktu pada saat waktu yang terbaik buat kita, saudaraku. Yang ketiga, tuaian kita akan selalu sama sifatnya dengan taburan kita. Pertanyaannya, kenapa demikian? Karena benih yang baik menghasilkan tuaian yang baik pula. Sedangkan benih yang buruk akan menghasilkan tuaian yang buruk pula, saudaraku. Sekali peristiwa, saya hadir di sebuah acara besar. Seorang hamba Tuhan yang diundang oleh suatu organisasi besar. Seorang hamba Tuhan yang biasanya dipakai di berbagai negara di dunia. Dan mereka datangkan dia dengan biaya yang sangat tinggi. Dan apa yang terjadi waktu dia sampaikan khotbah, dia katakan, menaburlah di tanah yang gembur. Tetapi dari sudut pandang manusia, mereka berkata bahwa menabur di tempat yang subur, tanah yang gembur itu diplesetkan. Tanah yang gembur adalah bicara tentang gereja-gereja yang super mewah. Sehingga semua orang-orang kudus berbondong datang hadir. Mereka yang memiliki kualitas hidup rohani, bahkan memiliki kualitas hidup secara finansial yang luar biasa limpah di berbagai tempat, mereka bisa curahkan di tempat itu. Yang aneh, saudaraku, mindset daripada yang hadir. Di doktrin ditanamkan, menaburlah di tempat yang gembur, tempat yang subur. Tempat yang subur, cara berpikir mereka, cara berpikir alami, cara berpikir logika. Dia berkata, jangan menabur di tempat yang gersang, saudara. Menabur di tempat di mana gereja yang super model. Sudah ada lift. Dihadiri oleh orang-orang, oleh pengusaha-pengusaha hebat. Kalau hal ini disampaikan kepada para pengusaha itu tidak salah. Tapi yang hadir adalah orang-orang kudus yang hidup sederhana. Di pinggiran kota, bahkan di pedesaan. Yang kualitas ekonominya standar. Itu pun sudah ada yang menggembalakan di setiap desa. Di pinggiran kota. Tapi karena cara berpikir mereka yang keliru, mereka bawa korban di sana. Curahkan berkat di sana. Limpah ruah. Bahkan saya melihat sendiri. Mereka pakai sarung. Mengangkat persembahan. Si pengkhotbah berkata, inilah orang yang menabur dengan baik. Ya, benar menurut cara pandang manusia. Padahal mereka lupa.
Di gereja lokal di mana mereka beribadah, gereja lokal itu sederhana. Hidup gereja-gereja sel yang belum punya naungan, tapi mereka lupa. Gereja-gereja yang super megah itu mematikan gereja-gereja yang masih merintis. Itu miris di hati saya sebagai hamba. Kalau menabur seperti itu adalah menabur yang salah. Tidak heran di beberapa tempat saya menemukan betapa miris hati banyak hamba-hamba Allah yang sedih. Di desa mereka mendidik dengan baik putra-putrinya, umat-umat Allah. Setelah mereka berhasil, mereka beraktivitas di kota sesuai dengan talenta, dan mereka tidak kembali lagi ke desanya. Desanya terpuruk, tertinggal. Karena terjadi urbanisasi, mereka pindah dari desa ke kota. Dan mereka beraktivitas di kota, mereka melupakan tempat di mana mereka dididik dengan dasar pengajaran yang alkitabiah. Mereka lupakan desa. Mereka melupakan pinggiran-pinggiran. Mereka menabur di tempat yang subur, katanya tadi. Saudaraku, itu miris sekali. Karena itu cara pandang yang salah, yang benar dikatakan oleh firman Allah. Menaburlah dengan baik di tempat-tempat di mana kita dididik, diedukasi dengan pengajaran firman Allah melalui gembala-gembala lokal yang mendidik kita. Saudaraku, naburlah di tempat itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang perlu dan harus kita lakukan selama benih itu dalam pertumbuhan? Mari kita bangkit dari keterpurukan. Dari keterpurukan atau putus asa. Mengapa? Karena Tuhan berjanji tuaian yang melimpah. Karena apa yang kita tabur itu pun akan dituai. Yang dibuat Tuhan, penuaian kita pasti berhasil. Karena itu kita berkata, menaburlah dan teruslah menabur. Karena kita tahu bahwa kita akan dibuatnya berhasil, saudaraku. Dan dilimpahlah dengan syukur. Dan limpahlah dengan syukur kepada Sang Pemilik kehidupan itu. Yaitulah Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan. Ada pujian berkata, menaburlah dengan baik, maka menuai pula lah dengan baik. Demikianlah kebenaran firman Allah yang kami bagikan pada pagi hari ini buat kita semua. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selagi kami masih ada kesempatan Tuhan, Tuhan mengajar kami untuk menabur. Di saat kami dipercaya Tuhan, kami eksis dalam aktivitas sesuai dengan talenta. Selagi kami masih hidup, kami masih bergerak, masih bernafas, ada waktu untuk kami menabur, sebab kami tahu sekali waktu kami tidak bisa lagi menabur. Karena itu Engkau mengajar kami menabur dengan baik. Sebab bila datang waktunya, kami akan menuai dengan sukacita. Bimbing dan tuntun seluruh umat-umat tebusan darah-Mu supaya dewasa dalam iman kepadamu ya Tuhan. Supaya pekabaran Injil di seluruh dunia, pekabaran Injil di desa, di kota, berjalan bareng. Saling mengasihi satu dengan yang lain, saling berbagi satu dengan yang lain.
yang limpah berbagi yang kepada si yang berkekurang. Seperti kata Tuhan dalam Alkitab, menabur dengan baik, maka menuai pula dengan baik. Kami tahu hasil daripada yang kami lakukan ditentukan oleh Tuhan, Sang Pemberi berkat itu. Karena itu bimbing tuntun terus perjalanan hidup umat-umat Allah di hari-hari. Biarlah mereka selagi ada kesempatan, mereka menabur dengan baik. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kami percaya kebenaran firman Allah menjangkau setiap umat-umat Allah yang mendengar firman dan nasihat Tuhan pada pagi hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terpujilah Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian. Tuhan kiranya memberkati kita semua.